Spare Me, Great Lord, Chapter 1 Bahasa Indonesia. Saat itu bulan Februari, matahari terbenam di barat menyelimuti seluruh langit musim dingin yang dingin. Lampu merahnya yang sunyi seperti lapisan lukisan cat minyak, memberikan nuansa warna yang berbeda kepada orang yang lewat. Orang-orang yang lewat penuh dengan senyuman. Itu adalah hari ketiga tahun baru Imlek, saat yang tepat untuk berbelanja di pameran kuil. Di kota kecil Luocheng, setidaknya ada 7 pameran kuil yang berlangsung. Lusu, aku ingin makan permen Halton, yang ada kenari. Seorang gadis berkata, menarik lengan pria muda di depannya. Tangannya menunjuk ke arah gerobak permen kecil di pinggir jalan. Melalui jendela kacanya, orang dapat melihat bahwa permen Halton di dalamnya berkilauan seperti kristal. Gadis itu masih muda dan tampak berusia sekitar 10 tahun. Dia mengenakan jaket putih, yang bersih dan murni. Remaja 17 tahun bernama Lusu memandang gerobak dengan enggan, berdeham dan berkata kepada gadis itu, Lu Xiaoyu. Bukankah aku sudah memberitahumu ketika aku membelikanmu jaket? Kita harus mengeluarkan lebih sedikit, atau aku tidak akan punya cukup uang untuk membayar uang sekolah kelas 3 SMA semester depan. Lusu, kamu sudah berubah. Lu Xiaoyu berkata dengan tenang. Wajah Lusu menjadi gelap, dari siapa kamu belajar ini, lebih sedikit menonton sinetron kan? Dia ragu-ragu sejenak, sebelum menghela nafas dan berjalan ke pemilik yang menjual permen Halton. Bos, berapa harga kenari? $5. Ayo, beli satu untuk adikmu. Pemiliknya tersenyum ramah. Dia sudah tahu sejak lama siapa yang sebenarnya ingin memakan permen itu. $5, sangat mahal. Lusu mengeluarkan uang kertas $10 yang kusut dari kantongnya, menyerahkannya kepada pemiliknya dan mendapatkan kembali $5 sebagai kembalian. Permen itu sekarang menjadi milik Lu Xiaoyu. Satu batang permen terdiri dari 7 permen. Lu Xiaoyu, setelah menerima tongkat itu, berkata, aku akan makan 5 dan menyimpan 2 untukmu. Lusu tersenyum dan menepuk kepala Lu Xiaoyu, hanya satu yang bisa. Pada usia muda ini, gadis itu hanya setinggi pinggang Lusu. Peregangan lengan Lusu akan mencapai kepalanya dengan baik. Oke, kata Lu Xiaoyu, wajah pucat dan bibir merahnya di musim dingin memberinya kesan boneka kaca yang cantik. Pada saat ini, beberapa anak muda berjalan melewati mereka, berdiskusi dengan intens tentang sesuatu yang aneh. Apakah kalian melihat berita tadi malam? Ini tentang lelaki tua yang jiwanya terlihat sebelum dia meninggal. Berita ini akhirnya dihapus. Lusu memandang Lu Xiaoyu makan permen dengan senang sambil berpikir bahwa ada peningkatan jumlah kejadian aneh akhir-akhir ini. Ada juga berita bahwa seorang anak memancarkan cahaya biru dari telapak tangannya, dan seorang pria besar mengangkat beban 2000 pon hanya dengan tangannya. Tidak jelas apakah berita ini palsu atau tidak karena segera dihapus dan keributan juga berkurang. Ada juga beberapa video, misalnya, menunjukkan seseorang yang akan menyebabkan lampu jalan padam kemanapun dia berjalan. Semua kejadian ini tampak sangat aneh dan supernatural. Sebuah video dari seorang wanita misterius menghilang ke udara tipis. Dan video yang diambil oleh seorang pengamat, yang mengaku melihat seseorang meludah dan menghisap awan di puncak gunung. Apa yang umum dari mereka semua adalah bahwa semua video ini akhirnya menghilang. Lusu melihat ke langit dan dia merasa sesuatu akan terjadi tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dunia benar-benar memiliki kejadian misterius dan supernatural seperti itu? Setelah hidup selama 17 tahun, kejadian ini baru mulai terjadi baru-baru ini. Apa yang salah? Rasanya seperti hidup mengambil ayunan besar. Ayo pergi, ayo menonton akrobat. Lusu mengeluarkan sepasang tiket dari kantongnya, masih ada 20 menit, rupanya pameran kuil tahun ini khusus mengundang tim akrobatik ini, bahkan ada aksi yang melibatkan api. Pada saat ini, Lu Xiaoyu telah menghabiskan 6 permen, dan dengan memuaskan memberikan tongkat dan satu-satunya permen yang tersisa kepada Lusu, lezat. Tidak ada gunanya, Lusu menegur. Memang ada cukup banyak pekerjaan yang dimasukkan ke dalam pertunjukan akrobat tahun ini, dan tampaknya mengisyaratkan beberapa elemen sihir. Penyelenggara pameran kuil membangun panggung yang rumit, dan ada banyak orang di bawahnya. Baru saat itulah Lusu merasakan suasana tahun baru Imlek. Akrobat awalnya tidak memiliki banyak keunikan, pertunjukan khas seperti menggunakan kepala untuk menghancurkan tong besar, juggling pisau, dan tindakan serupa. Akhirnya, ada beberapa perubahan menjelang akhir pertunjukan. Seorang pria muda naik ke atas panggung, dan segera setelah aksi dimulai, seluruh tubuhnya terbakar. Lusu terkejut. Astaga, apakah benar-benar tidak ada masalah dengan pertunjukan seperti itu? Apakah dia tidak akan mati? Lusu, biarkan aku duduk di bahumu untuk menonton pertunjukan. Seru Lu Xiaoyu. Lusu berkata tanpa daya, aku tidak bisa mengangkatmu. Lusu tampak agak kurus, dan wajahnya sangat pucat. Itu bukan karena penyakit yang tiba-tiba, tetapi itu adalah sifat bawaannya, terlahir agak lemah dan lemah. Suatu kali, dia membeli pil suplemen untuk jangka waktu tertentu, menghabiskan banyak uang dan usaha tetapi pada akhirnya, itu tidak memiliki efek yang signifikan. Masih lemah seperti dulu. Setidaknya ini berarti kelemahannya bukan karena ginjalnya, itu setidaknya semacam penghiburan untuk dirinya sendiri. Lusu melakukan ini untuk menghibur dirinya sendiri. Lusu maju bersama Lu Xiaoyu karena berdiri lebih dekat akan memberi mereka pandangan yang lebih jelas. Pada saat ini, pemain di atas panggung memadamkan api dalam sekejap mata. Sepertinya api benar-benar berada di bawah kendalinya. Lusu baru kemudian menyadari bahwa kenaikan harga menjadi $20 di pameran kuil tahun ini sangat berharga, untuk melihat akrobat dan sihir. Pria di atas panggung itu memiliki nyala api yang menyelimuti tubuhnya sejenak, dan pada saat berikutnya, api itu akan hilang. Api merah crimson membawa sedikit warna biru, dan itu sangat indah. Menjelang akhir, api meletus dari telapak tangan pria itu dan terbang ke arah penonton. Namun, saat api akan mencapai penonton, mereka semua menghilang ke udara. Tepuk tangan dan sorakan meletus dari seluruh tempat dan pemain membungkuk sebelum meninggalkan panggung. Satu orang terdiam, nyala api merah terang dan merah tua mendekati Lusu, dan ketika nyala api itu semakin dekat, Lusu merasa, untuk sesaat, jantungnya bergerak tidak menentu. Perasaan itu, rasanya seperti rekonsiliasi antara dua pihak setelah selamanya. Apa itu tadi? Lusu memiliki beberapa pertanyaan. Perasaan ini terasa begitu nyata sehingga dia tidak meragukannya.
Lusu, aku ingin belajar ini. Kau bawa aku padanya untuk belajar akrobat. Lu Xiaoyu mendesak Lusu sebelum lari ke belakang panggung. Kamu hanya seorang gadis kecil, mengapa belajar akrobat? Semua tindakan ini adalah rahasia dan cara hidup mereka, mengapa mereka mengajarimu? Apalagi, kami tidak punya uang untuk biaya belajar. Lusu berkata dengan kesal. Namun, dia ingin melihat pemain itu juga, dan dia ingin dia melakukannya sekali lagi jika memungkinkan. Lusu ingin tahu persis apa yang terjadi pada dirinya sebelumnya. Dia mengikuti Lu Xiaoyu ke belakang panggung dan menabrak 5 pria dengan senjata, mengenakan pakaian hitam. Benda seperti jarum ditusuk ke leher pemain, dan dalam 2 detik, pemain jatuh rata di lantai, tidak bergerak. Para pemain lain tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aura kelompok orang ini terlalu kuat. Tubuh mereka yang tersembunyi di balik mantel hitam pasti sangat besar dan mengandung kekuatan apokaliptik. Lu Su bingung. Apa yang terjadi? Adegan ini agak salah. Lu Xiaoyu tidak terlalu peduli. Apa yang memberimu hak untuk melakukan ini padanya? Bagi Lu Su, tidak kencing karena takut dengan rangkaian peristiwa ini akan mengesankan bagi orang biasa. Tetapi Lu Xiaoyu kecil yang tidak berguna ini selalu benar, dan melihat calon tuannya di lantai membuatnya semakin tidak bahagia. Wajah Lu Su berubah menjadi hijau dan tergoda untuk melarikan diri bersama Lu Xiaoyu di tempat. Anehnya, salah satu pria berjas hitam berbicara dengan tenang. Pekan Raya Kuil ini tidak mengajukan persetujuan darurat pemadam kebakaran untuk tindakannya. Dia melanggar pedoman keselamatan untuk keselamatan kebakaran dan kami harus membawanya kembali untuk penyelidikan. Bodohnya aku mempercayai omong kosongmu. Lu Su benar-benar tidak mempercayai kata-kata mereka dan bahkan jika dia melanggar keamanan, itu akan ditangani oleh penyelenggara pameran kuil. Dan perusahaan pemadam kebakaran mana yang menggunakan panah penenang untuk menjatuhkan seseorang? Ada masalah besar. Spare me, Great Lord, Chapter 2 Bahasa Indonesia. Bahkan sambil menatap kosong ke depan dan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Lu Su terus berpegangan pada Lu Xiaoyu dan bersiap untuk berlari bersama kapan saja. Bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri dari orang-orang ini, mereka dapat mengatakan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Anehnya bagi sekelompok pria yang mengenakan jas hitam, mereka tidak tampak seperti mereka ingin memperumit masalah, mereka juga tidak tampak seperti jenis antagonis khas di acara TV yang akan membunuh siapapun di jalan mereka tanpa alasan yang baik. Orang-orang ini pergi begitu saja. Hanya setelah beberapa saat Lu Su mendapatkan kembali ketenangannya, mungkinkah mereka benar-benar pejabat pemerintah? Lu Su kemudian memikirkan insiden supernatural sebelumnya di mana semua bukti video dan saksi telah menghilang. Mungkinkah pemain ini terkait dengan insiden itu juga? Dia juga merenungkan kapan pemerintah membuat jas hitam legam ini sebagai seragam yang diakui terlihat cukup bagus. Jika saja orang-orang dari sebelumnya tiba-tiba menunjukkan dokumen bahwa mereka berasal dari dinas rahasia, Lu Su mungkin akan mempercayainya. Dan untuk pemadam kebakaran yang mereka sebutkan sebelumnya, lupakan saja. Melihat hal ini, baik Lu Su maupun Lu Xiaoyu kehilangan semangat untuk terus menonton Pekan Raya Kuil dan hanya ingin kembali ke rumah. Lu Su menundukkan kepalanya dan tampak tenggelam dalam pikirannya saat mereka meninggalkan daerah itu. Lu Xiaoyu menatap Lu Su dan bertanya, "Hei Lu Su, 1 sen untuk pikiranmu. Tidak bisakah kamu menyebutku sebagai kakak sekali saja?" Jawab Lu Su dengan sedikit kemarahan. Dengan wajah penuh cemoohan, bajingan kecil Lu Xiaoyu itu menjawab, "Apakah kita bahkan memiliki hubungan darah?" Saat itu, seorang pemuda muncul entah dari mana di depan Lu Su dan dengan senyum lebar di wajahnya, bertanya, "Aku melihat kalian berdua datang dari belakang panggung, mau berbagi apa yang sebenarnya terjadi di belakang sana." "Dan siapa kamu?" Lu Su bertanya dengan hati-hati. Dan dengan cengiran lebar, pemuda tampan ini memperkenalkan dirinya, "Hai, aku Ziwei, senang bertemu denganmu." "Iya benar, seberapa bahagia tepatnya," Lu Su menjawab dengan kasar. Ziwei hampir mengencingi celananya. Kenapa orang ini tidak bisa bertindak logis? Anggap saja aku sangat senang. Tepat saat Ziwei hendak melanjutkan penjelasannya, dia menyadari bahwa remaja itu bahkan tidak memperdulikannya dan pergi bergandengan tangan dengan gadis kecil yang lucu itu. Melompat-lompat saat dia ikut. Baiklah, aku tidak akan terlalu menghitung tentang ini. Karena Lu Su tidak ingin membantu, Ziwei memutuskan untuk memeriksanya sendiri karena seharusnya ada banyak saksi lain dan mereka mungkin tidak akan sesulit berinteraksi dengan bajingan itu. Setelah menempuh jarak tertentu, Lu Su berbalik untuk melihat pemuda itu dengan alis terangkat saat Lu Xiaoyu dengan tenang berkata, "Kamu bukan dirimu yang biasa hari ini, Lu Su." "Xiaoyu, apa yang akan kamu lakukan jika dunia ini memiliki lebih banyak orang yang kurang ajar dan sombong?" tanya Lu Su. Dia berpikir, jika pemain itu benar-benar aneh dan memiliki masalah, apakah perasaan berdenyut di hatiku yang aku alami itu berarti ada yang salah denganku juga? "Aku hanya akan lebih sombong dari mereka," kata Lu Xiaoyu dengan percaya diri. Setelah mendengar jawabannya, Lu Su merenung sejenak dan seolah-olah dia telah memecahkan masalah di benaknya menjawab sambil tersenyum, "Logikamu sangat naif, tapi itu masuk akal. Ayo pulang." Penuh percaya diri, Lu Xiaoyu menyatakan, "Tapi karena kamu sangat lemah, aku yakin kamu tidak boleh sombong, bahkan hanya 5 menit bermain basket dengan teman-temanmu akan membuatmu terengah-engah. Tapi jangan khawatir, aku akan cukup arogan untuk melindungimu dan yang harus kamu lakukan hanyalah memasak untukku." "Haha," dengan wajah hitam, Lu Su berkata, kepercayaan diri yang menggelikan. Lu Su dan Lu Xiaoyu tinggal di distrik 4 Jalan Luo Cheng Xingsu. Ini adalah tempat yang dikatakan sebagai rumah tangga keluarga Si Wei, tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang distrik 4 secara publik diakui sebagai daerah kumuh, hanya terdiri dari apartemen setinggi 1 lantai bahkan di zaman ini. Rusak, bangunan-bangunan ini tidak memiliki bahan bakar gas yang dipasok ke dalamnya dan juga tidak memberikan kehangatan yang cukup, sehingga pantas mendapatkan label daerah kumuh. Di kota ini, apartemen sewaan seluas 80 meter persegi yang mereka tinggali menghabiskan biaya $500 per bulan, tidak termasuk biaya air dan listrik. Murni berharap untuk kompensasi yang layak yang akan dia terima setelah relokasi seluruh distrik, pemiliknya tidak punya rencana untuk menjual apartemen itu. Bahkan dengan pembicaraan untuk merobohkan tempat itu sejak bertahun-tahun yang lalu, itu masih belum ditindaklanjuti karena penduduk distrik ini agak tidak masuk akal dan sulit untuk dihadapi.
Meskipun banyak yang meremehkan dan memandang rendah tempat ini, Lu Su entah bagaimana menyukainya karena fakta bahwa setiap apartemen memiliki halaman dengan lebar sekitar 10 meter di depannya, di mana kamu bisa menanam sayuran sendiri seperti bawang putih, daun bawang dan banyak lainnya karena ini membutuhkan uang untuk membeli di luar. Lu Su relatif miskin karena dia yatim piatu, ditinggalkan di luar panti asuhan sejak usia muda dan lembut. Hal yang sama juga terjadi pada Lu Xiaoyu. Bagi kebanyakan anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan ini, mereka harus memasuki masyarakat dan mencari nafkah untuk diri mereka sendiri jika tidak ada yang menawarkan untuk mengadopsi mereka setelah mencapai usia 16 tahun. Hal ini persis terjadi pada Lu Su. Lu Su telah lemah sejak muda dan secara logis, tidak ada keluarga yang mau mengadopsi anak yang lemah dan tampak sakit seperti itu. Adapun Lu Xiaoyu, dia menyelinap keluar atas kemauannya sendiri dan panti asuhan tidak asing dengan perilaku seperti itu. Di masa-masa di mana anak yatim tidak tahan dengan cara mereka hidup di panti asuhan, menyelinap keluar dan menggunakan mencuri, merampok atau mengemis untuk bertahan hidup setiap hari bukanlah hal yang aneh. Karena itu, mengajukan laporan polisi tentang anak-anak yang hilang ini terlalu merepotkan saat ini. Panti asuhan di sekitar tidak seperti panti asuhan model yang digambarkan dalam film, di mana itu dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Setelah melarikan diri, siapa yang peduli bagaimana keadaan anak itu, apakah dia hidup atau mati? Lu Su sebenarnya ingin mengirim Lu Xiaoyu kembali ke panti asuhan karena kualitasnya cukup baik dan masih dalam usia muda, pasti akan ada orang yang mau menerimanya. Namun, setiap kali dia mencoba mengirimnya kembali, dia menyelinap keluar lagi. Dari waktu ke waktu, Lu Su sudah terbiasa dengan kehadirannya sepanjang waktu. Dibandingkan dengan anak-anak seusianya, Lu Xiaoyu telah dewasa lebih awal dan dianggap agak tidak normal, meskipun Lu Su sendiri tidak terlalu normal. Biasanya tidak terlihat, tetapi interaksi hari ini dengan Ziwei hanyalah salah satu dari banyak contoh. Apartemen sewaan mereka adalah yang terdalam dari seluruh bangunan. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat wanita parubaya yang sedang menyeduh obat oriental. Lu Su telah mengamati bahwa ada seorang lanjut usia di dalam rumah, menderita penyakit sepanjang tahun dan bahwa wanita ini adalah menantu perempuan yang lebih tua. Penyakit ini tampaknya turun-temurun, menyiksa merenggut nyawa anak laki-lakinya bahkan sebelum orang tua. Kamu bisa menganggap menantu perempuan ini cukup berbakti, selalu merawat lelaki tua itu selama ini. Bibi Lim, meskipun hanya terlihat berusia 40-an, memiliki beberapa kerutan di seluruh wajahnya. Tapi bagaimanapun juga, Lu Su dapat mengetahui dari fitur dan garis besarnya bahwa dia agak menarik di masa mudanya. Itu adalah sifat yang tidak biasa dalam masyarakat saat ini bagi seseorang untuk bersedia pergi sejauh untuk mengurus ayah suaminya seorang diri. Selamat malam, Bibi Lim, sapa Lu Su sambil tersenyum. Su, Xiaoyu, kamu kembali, tersenyum sekaligus menjawab. Saat Lu Su hendak membawa Lu Xiaoyu kembali ke rumah, dia tiba-tiba membungkuk dan dengan rasa ingin tahu menatap ramuan obat yang diseduh di atas kompor. Bibi Lim, bolehkah aku makan? Bibi Lim terkekeh, ini obat, Xiaoyu. Lu Xiaoyu berpikir sejenak, kalau begitu satu mulut saja. Dengan ketidaksetujuan tertulis di seluruh wajah Lu Su, ini obat untuk orang lain, bukan sesuatu untuk kamu coba. Pada usia ini di mana harga diri seseorang mulai dibangun, ini sangat memalukan bagi Lu Su. Memiliki penandaan bajingan rakus ini bersamanya benar-benar memalukan. Obat semacam itu sama sekali tidak enak, oke. Lu Xiaoyu dengan enggan melanjutkan perjalanan pulangnya, terus-menerus melihat ke belakang ke arah pot obat. Jelas, dia tidak menyerah untuk mencicipinya. Dari rumah tepat di belakang Bibi Lim, suara batuk yang samar terdengar ketika lelaki tua itu mengeluh, betapa menyenangkannya menjadi muda. Sambil tersenyum, Bibi Lim setuju, ya, menyenangkan menjadi muda. Lu Xiaoyu berhenti berbalik untuk melihat pot obat tetapi pada Lu Su dengan matanya yang besar seperti mutiara. Lu Su, aku ingin makan roti daging rebus.